Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 ya, di semester yang pertama. Oke, kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai definisi sejarah. Oke, sebelum kita bahas mengenai apa sih sebenarnya definisi dari sejarah, kalian harus kenal dulu sebenarnya siapa sih yang akan mengajari kalian selama 1 tahun ajaran ini. Nah, untuk di kelas 10 IPS 4 dan IPS 5, sejarah peminatan itu diajar oleh saya ya. Nama saya adalah Dery Septi Effendi. Saya adalah guru kalian selama 1 tahun ke depan. Video ini saya buat sengaja untuk mempermudah pembelajaran kalian selama pembelajaran jarak jauh ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai pembelajaran kita mengenai definisi sejarah. Oke, mungkin kalian sempat berpikir gitu ya, kenapa mata pelajaran ini disebut sebagai pelajaran sejarah gitu ya. Mungkin kalian juga sudah mulai sering gitu ya kebayang sejarah itu segala sesuatu yang hubungannya dengan masa lalu gitu ya. Mungkin banyak dari kalian yang menganggap, buat apa sih belajar sejarah gitu kan, hanya membicarakan hal-hal yang sudah lewat. Apa pentingnya buat masa depan kita gitu ya. Nah, tapi di sini kita akan nanti mencari tahu apa sih sebenarnya arti dari kata sejarah itu sendiri sebelum kita nanti berbicara lebih jauh kenapa kita harus belajar sejarah gitu ya. Nanti di materi-materi berikutnya kita akan pelajari kenapa sih di sekolah, di SMP, di SMA itu selalu ada gitu ya konten mengenai sejarah gitu ya. Kira-kira untuk apa kita belajar seperti itu? Oke. Kata sejarah ini sebenarnya tidak berasal dari bahasa Indonesia ya, tapi berasal dari kata serapan bahasa asing tentunya ya. Jadi perlu kalian ketahui juga bahwa sebenarnya banyak sekali dalam bahasa Indonesia ini yang kosakatanya itu sebenarnya adalah serapan dari bahasa asing. Nah, salah satunya adalah kata sejarah ini. Perlu kalian ketahui bahwa kata sejarah itu sebenarnya adalah serapan dari kata syajarotun. Syajarotun ini adalah sebuah kata yang muncul di dalam bahasa Arab. Jadi bukan dari bahasa Indonesia. Nah, kata syajarotun ini sendiri sebenarnya di dalam bahasa Arab artinya cukup berbeda dengan apa yang kita pahami dengan istilah sejarah sekarang kan. Kalau kita paham sejarah itu pelajaran yang ngomongin masa lalu, pelajaran yang susah move on gitu ya, yang udah lewat-lewat dipikirin aja terus. Nah, ternyata di dalam bahasa Arab, ini saya tandain dulu ya. Nah, ternyata di dalam bahasa Arab kata syajarotun ini artinya berbeda, tidak seperti apa yang kita pahami selama ini. Ada yang tahu nggak kira-kira apa makna dari kata syajarotun ini? Ada yang paham? Oke, kita langsung saja ya. Kata syajarotun dalam bahasa Arab sebenarnya memiliki makna ini, ya, pohon. Mungkin kalian sekarang bertanya-tanya, kenapa kata sejarah yang diambil dari kata syajarotun ini maknanya pohon? Apa sih hubungannya pelajaran sejarah yang ngomongin tentang peristiwa di masa lalu dengan pohon ini gitu? Apa sih hubungannya? Nah, kalau kita ingin paham sebenarnya apa sih hubungan kata syajarotun ini dengan masa lalu, kalian harus paham secara filosofis mengenai pohon ini. Nah, sebuah pohon ini kalau berdasarkan filosofinya ini menggambarkan 3 unsur utama yang ada di dalam kehidupan manusia gitu ya. Karena manusia ini adalah makhluk yang sadar akan adanya waktu gitu ya, beda dengan makhluk hidup lain. Nah, pohon ini sebenarnya memiliki 3 makna. Ada makna mengenai masa lalu, ada makna mengenai masa kini, dan ada makna mengenai masa depan. Nah, mungkin kalian sampai sini masih bingung ya, sebenarnya apa hubungannya gitu kan dengan pelajaran sejarah. Nah, di sini kalau kita lihat satu persatu ternyata secara filosofis masa lalu itu di dalam sebuah pohon ini digambarkan sebagai akarnya, atau bisa diibaratkan juga
sebagai asal muasal dari segala sesuatu. Sebuah pohon itu sebelum dia muncul batangnya, muncul rantingnya, muncul daunnya, sampai muncul buahnya, itu tidak akan pernah terjadi ketika akarnya tidak pernah tumbuh di dalam tanah. Sama halnya dengan masa lalu manusia, peristiwa yang ada di masa lalu dalam kehidupan manusia, itulah nanti yang akan mempengaruhi masa kini dan juga masa depan. Contoh, sekarang Indonesia ini bisa merdeka. Kita bisa menikmati sekolah gratis tanpa adanya istilahnya diskriminasi satu sama lain seperti di zaman Belanda, di mana sekolah dibeda-bedakan, mana untuk sekolah bangsawan, mana untuk rakyat biasa, mana untuk keturunan Eropa, mana untuk keturunan timur asing gitu kan. Di era ini, di zaman yang kita hidup sekarang ini, tidak dibedakan, semuanya dianggap sama warga Indonesia. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pernah ada terjadi sesuatu di masa lalu. Nah, masa lalu itulah yang menjadi akar. Akar dari kehidupan kita sekarang adalah peristiwa di tahun 45. Jadi, kalau kita lihat di dalam sebuah pohon ini, maka 3 unsur ini menggambarkan kehidupan manusia, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan, yang kalau kita pahami dalam kehidupan kita ini, ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Seperti masa kini digambarkan oleh batangnya, dan masa depan ini digambarkan oleh ranting dan juga daunnya. Artinya daun tidak akan pernah tumbuh kalau batang tidak pernah ada, batang tidak akan pernah ada jika akar tidak pernah tertancap kuat di dalam tanah. Nah, sejarah ini kenapa selalu ada di dalam persekolahan ya? Kenapa di sekolah selalu ada sejarah? Karena memang sejarah ini ibaratkan akar. Artinya kita hidup sekarang, kita menjalani kehidupan kita sekarang, akarnya itu ada di dalam sejarah kita. Dan ketika sebuah bangsa ini melupakan akarnya, itu sama halnya seperti sebuah pohon yang akarnya dia tercerabut dari dalam tanah. Kalian bisa bayangin kan, apa yang terjadi kepada pohon tersebut ketika akarnya tercerabut dari dalam tanah? Iya, pasti pohon tersebut lambat laun akan mati. Nah, sama seperti sebuah bangsa, ketika kita tidak mengingat atau kita tidak mengetahui, kita tidak memahami sejarah kita, maka yang terjadi adalah suatu bangsa suatu saat nanti lambat laun pasti akan hancur, karena dia nggak tahu sebenarnya dia itu sekarang itu bisa seperti ini gara-gara siapa, gara-gara apa gitu kan di masa lalu. Makanya sebenarnya kalau kita pahami kenapa kata sejarah berasal dari sebuah pohon, karena pohon ini menggambarkan mengenai perjalanan kehidupan makhluk hidup ataupun manusia di dunia, di mana akar, batang, sampai ke daunnya semuanya saling terhubung satu sama lain dan semuanya tidak bisa dipisahkan. Sama seperti kamu yang ada sekarang, keadaan kamu yang sekarang itu dipengaruhi juga oleh keadaan orang tuamu dulu dan juga oleh kakek dan nenekmu dulu gitu kan. Mungkin ketika kakek dan nenekmu adalah seorang presiden, mungkin kehidupanmu pasti akan lebih beruntung daripada yang sekarang gitu ya. Jadi apa yang terjadi di masa lalu akan mempengaruhi masa kini dan juga masa depan. Oke, secara garis besar seperti itu. Saya hapus dulu ya. Oke, next ya. Itu dari segi bahasa. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kira-kira kata sejarah itu artinya apa sih? Oke, ini saya sudah rangkum beberapanya ya nih. Kata sejarah. Sejarah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berhubungan dengan asal-usul keturunan atau silsilah, atau juga bisa tentang kejadian, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, atau riwayat atau tambo, ataupun bisa juga pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau, ataupun ilmu sejarahnya gitu ya. Jadi kalau kita pahami dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sejarah itu sering dihubungkan dengan asal-usul atau keturunan atau istilah ya. Atau silsilah ya. Jadi ini masih ada hubungannya dengan syajaratun tadi tentang pohon, di mana kita yang sekarang adalah hasil dari apa yang terjadi di masa lalu.
gitu ya. Jadi kalau kita lihat ternyata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia arti katanya masih merujuk kepada apa yang disebutkan di dalam istilah syajaratun. Ya, next ya. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebenarnya sejarah itu awalnya difahami sebagai kata untuk menyebutkan mengenai asal-usul atau silsilah keturunannya, kurang lebih digambarkan seperti ini. Jadi sejarah itu dulu hanya menceritakan misalnya raja ini anaknya siapa, keturunan dari mana, peristiwanya kayak gimana gitu ya. Jadi awalnya sejarah itu menceritakannya tentang silsilah keluarga, terutama keluarga kerajaan kalau di masa lalu ya. Nah, ini contoh bagian dari silsilah keluarga dari kerajaan Majapahit. Nanti juga kalian bakal saya kasih tugas untuk membuat silsilah keluarga kalian masing-masing. Oke ya, next. Nah, sekarang kita akan pelajari juga sejarah dalam berbagai bahasa. Nah, seperti kalian ketahui bahwa kata sejarah yang ada dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata syajaratun kan, yang artinya pohon, yang berasal dari bahasa Arab. Tapi ternyata uniknya di dalam bahasa Arab sendiri mereka tidak menyebut syajaratun itu sebagai ilmu tentang masa lalu gitu ya. Artinya berbeda dengan sejarah yang kita pahami. Jadi kalau di Arab itu sampai sekarang kata syajaratun itu artinya masih tetap pohon. Jadi kalau kita tanyain di mana ada syajaratun gitu ya, mereka nggak akan ngomongin tentang masa lalu, nggak ngomongin tentang sejarah, nggak, tapi mereka akan memperlihatkan pohon, karena memang dalam bahasa Arab sampai sekarang syajaratun itu artinya memang benar-benar pohon gitu. Nah, orang-orang Arab sendiri mereka menyebutnya itu al-tarik atau tarik ya, garis waktu gitu. Mereka menyebutnya sejarah itu seperti itu. Nah, kalau kalian masih bertanya-tanya kenapa sih bangsa Indonesia menyebut sejarahnya berasal dari bahasa Arab, ini ada hubungannya dengan jalur sutra ya, dan juga jalur pelayaran kuno antara Eropa dan juga Tiongkok waktu itu, dimana orang Arab ini sering berinteraksi dengan bangsa Indonesia lewat perdagangan, dan pada saat itu juga berhubungan dengan penyebaran agama Islam. Makanya orang Indonesia lebih menggunakan kata syajaratun menjadi sejarah ketimbang kata-kata yang lain, karena memang pengaruh Arab waktu itu begitu sangat kuat, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Oke ya, itu dari Arab. Nah, sekarang kita akan lihat lagi nih di negara-negara lain, kira-kira mereka menyebut kata sejarahnya itu apa sih. Nah, orang India sendiri ternyata mereka punya istilah sendiri. Mereka menyebut sejarah itu adalah itihas gitu kan. Kemudian di Tiongkok mereka juga punya istilah sendiri namanya Lise. Kemudian di Thailand mereka menyebut sejarah itu adalah Prawatisas. Kemudian di Korea mereka menyebut sejarah itu adalah Yeongsa. Kemudian di Filipina mereka menyebutnya adalah Kasaysayan. Sedangkan di Jepang mereka menyebutnya Rekishi. Sedangkan di wilayah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura atau negara-negara yang berbahasa Melayu, mereka menyebut sejarah itu adalah, atau masa lalu itu adalah sejarah ataupun syajarah gitu ya. Ini terpengaruh oleh kata syajaratun yang berasal dari Arab gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih sejarah dalam berbagai bahasa di Indonesia sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang tadi kata syajaratun itu kan dibawa oleh orang Arab ya, dari jalur pelayaran yang lewat nih dari ke Selat Malaka, kemudian mereka nanti pergi ke Tiongkok, sehingga menyebabkan pengaruh Arab itu mulai berkembang di wilayah Nusantara gitu ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, sebelum ada pengaruh Arab masuk ke Indonesia, kan orang Indonesia udah punya bahasa sendiri tuh, pengetahuan tentang masa lalu juga sudah pasti ada gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih sebutan-sebutan sebelum istilah sejarah itu digunakan di Indonesia untuk menyebut masa lalu? Kira-kira apa sih orang Indonesia menyebutnya gitu? Nah, ternyata beberapa sudah berhasil saya telusuri. Mungkin nanti kalian bisa menelusuri sendiri di daerah-daerah yang lain. Ada di wilayah Jawa Barat atau di dalam bahasa Sunda, sebelum istilah sejarah digunakan, orang-orang Sunda menyebut suatu kegiatan menceritakan masa lalu itu adalah sasakala. Meskipun sasakala ini kalau di masa lalu tidak bisa dibandingkan dengan ilmu sejarah yang sekarang ya.
Jadi kalau ilmu sejarah sekarang kan masa lalunya itu diteliti kan, ada buktinya, ada wawancara dan lain-lain. Kalau sasakala lebih ke kisah yang menceritakan tentang legenda, kemudian tentang mitos-mitos dan lain-lain. Itu sasakala, tapi konsepnya sama, nyeritain masa lalu. Nah, yang berikutnya di Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, mereka menyebut sejarah itu adalah babad. Babad itu istilahnya seperti membabat gitu ya, atau memotong tanaman. Dimana babad ini juga mirip dengan sasakala, mereka punya konsep menceritakan masa lalunya ini masih tercampur dengan mitos, dengan legenda, dengan kepercayaan-kepercayaan setempat gitu ya. Di Jawa dikenalnya babad. Nah, kalau di wilayah Sumatera Barat mereka mengenalnya tambo. Tambo itu biasanya menceritakan tentang silsilah keluarga. Sama halnya dengan yang dikenal di dunia orang-orang Melayu seperti di Riau, di Sumatera Utara bagian barat, di Aceh, kemudian di Malaysia. Mereka menyebutnya adalah hikayat. Sama juga itu biasanya menceritakan masa lalu, tapi bercampur dengan mitos juga, dengan kepercayaan, dan biasanya yang diceritakannya adalah keturunan para raja. Nah, kemudian di Timur Timur atau di wilayah Nusa Tenggara Timur, mereka menyebut sejarah itu adalah tutui tete atau cerita tentang nenek moyang. Ya, itu beberapa sebutan sejarah dalam berbagai bahasa yang ada di Nusantara sebelum digunakannya istilah sejarah. Oke, ya, nanti untuk daerah lain yang lainnya silahkan kalian cari sendiri ya. Oke, next ya. Nah, kalau tadi di dalam negeri Indonesia sendiri, sekarang kita akan mempelajari sejarah dalam berbagai bahasa yang ada di dunia internasional gitu ya. Sebenarnya di luar Indonesia, di luar Arab dan di luar benua Asia, khususnya di Eropa, istilah sejarah itu pertama kali muncul dalam sebuah karya. Karyanya itu ditulis oleh seorang yang bernama Herodotus. Dia ini orang Yunani. Dia sampai sekarang dijuluki sebagai bapak sejarah dunia gitu ya. Karena memang dipercaya dia ini adalah orang pertama yang melakukan penelitian tentang sejarah, dan hasil karyanya ini bisa dipertanggungjawabkan. Artinya beda dengan konsep mitos, legenda yang lain-lain gitu ya. Jadi Herodotus ini adalah orang pertama di dunia yang berhasil melakukan penelitian tentang sejarah dengan mengedepankan pencarian tentang fakta gitu ya, bukan mitos dan lain-lain. Nah, Herodotus ini dia menelurkan sebuah karyanya itu berjudul Historia, atau yang dalam bahasa Yunani sebenarnya artinya adalah penelitian atau penyelidikan. Jadi artinya Historia itu penelitian atau tentang penyelidikan. Apa yang diselidiki sih? Tentang peristiwa masa lalu. Nah, waktu itu kebetulan Herodotus ini meneliti tentang sebuah peristiwa yang terjadi di wilayah sekitar rumahnya dia ya. Dia ini di Yunani. Dia menyelidiki tentang sebuah perang, namanya Perang Yunani versus Persia, yang terjadi tahun 499 sampai 479 sebelum Masehi. Nah, tapi dia menelitinya itu langsung, dia mencari bukti-bukti peninggalan-peninggalan, terus mewawancarai orang-orang yang diperkirakan mengetahui tentang peristiwa tersebut. Makanya karyanya dia ini dianggap oleh para pecinta sejarah dan para ahli sejarah modern sebagai karya sejarah pertama di dunia. Makanya dia dijuluki sebagai bapak sejarah dunia gitu ya. Nah, berawal dari karya Historia inilah nanti di Eropa, nih awalnya kan muncul di Yunani, ditulis oleh Herodotus. Nah, nanti lama-kelamaan nama Historia yang awalnya artinya sebenarnya adalah nama judul bukunya Herodotus, yang artinya penyelidikan atau penelitian tentang masa lalu, ini nanti berkembang dan kemudian menjadi sebuah istilah yang lumrah. Contoh aja seperti mungkin kalian tahu ya, mungkin kalian menyebut pasta gigi, itu hampir seluruh orang Indonesia menyebutnya odol, bener gak? Padahal odol itu adalah merek pasta gigi buat gosok gigi yang muncul di zaman Hindia Belanda. Tapi karena waktu itu tidak ada istilah untuk menyebutkan benda tersebut, maka kata odol ini menggantikan kata pasta gigi, sehingga istilah odol itu dianggap semua pasta gigi adalah odol, padahal odol itu dulunya adalah merek gitu ya. Nah, sama halnya dengan
kata historia ini awalnya adalah sebuah judul buku, tapi karena judul buku ini dianggap sebuah masterpiece atau karya sejarah pertama, makanya kata historia ini kemudian dianggap menggantikan tentang masa lalu itu sendiri. Jadi kata masa lalu yang dikenal di berbagai daerah lain ini lambat laun tergantikan dengan nama historia ini. Sehingga nanti berkembang ke wilayah-wilayah yang dikuasai Yunani dan juga Romawi istilah historia ini. Hingga nanti di Italia dikenal masa lalu atau sejarah itu dikenal sebagai historia. Kemudian di Perancis dikenal dengan le histoire. Kemudian di Spanyol dikenal dengan historia atau historia. Kemudian di Inggris dikenal dengan history. Kemudian di Rusia dikenal dengan historia. Ini bukan suatu kebetulan ya, kenapa penyebutan kata sejarah di beberapa negara di Eropa ini kok mirip-mirip. Alasannya karena memang mereka ini kiblatnya atau mereka terinspirasi dari apa yang diciptakan oleh Herodotus tentang historia itu sendiri. Tapi ada beberapa negara juga yang ternyata punya istilah yang cukup berbeda dengan kata historia. Ada Belanda, mereka punya sebutan sejarah sendiri, mereka menyebut sejarah itu adalah geschiedenis. Kemudian orang Jerman, mereka menyebutnya adalah Geschichte. Sebenarnya cukup jelas ya alasan kenapa orang Jerman dan orang Belanda punya sebutan tersendiri untuk sejarah, karena memang di zaman kuno orang Belanda dan orang Jerman ini dulu termasuk bangsa barbar. Bangsa barbar itu adalah bangsa yang bahasanya berbeda dengan orang Romawi dan mereka tidak termasuk wilayah kekuasaan Romawi. Bahkan nanti dianggap bangsa-bangsa Jerman itu merekalah yang meruntuhkan bangsa Romawi di wilayah barat gitu ya, sehingga bahasa mereka beda. Ada juga orang Islandia nih yang dekat kutub tinggalnya, mereka menyebut sejarah itu adalah saga gitu ya. Jadi ada beberapa negara di Eropa juga yang ternyata tidak terpengaruh oleh kebudayaan Yunani. Next ya. Nah, kalau kita tadi sudah belajar tentang definisi sejarah menurut bahasa dan juga menurut KBBI, sekarang kita akan melihat sebenarnya para ahli atau orang-orang yang berkecimpung di dunia sejarah, menurut mereka sejarah itu apa sih gitu. Nih, yang pertama, ini orang yang tadi ya yang sempat kita bahas, dia bapak sejarah dunia, namanya Herodotus. Dia mengatakan kalau sejarah itu bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti katanya, melainkan bergerak melingkar, yang tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Paham gak kira-kira maksud Herodotus ini apa? Oke, jadi maksud Herodotus, yang namanya suatu peristiwa sejarah atau perkembangan hidup manusia itu katanya tidak bergerak lurus dengan tujuan yang pasti. Maksudnya, jadi perjalanan kehidupan manusia itu nggak bisa ditebak. Menurut dia, kehidupan manusia itu melingkar. Jadi kadang-kadang apa yang pernah terjadi di masa lalu itu kembali terjadi lagi menurut dia. Tapi levelnya bisa tinggi ataupun rendah, tergantung oleh manusia itu sendiri. Contoh misalnya, peperangan dalam kehidupan manusia itu terjadi ratusan bahkan ribuan kali di seluruh dunia. Tapi apakah perangnya itu sama? Tidak. Tapi peperangan akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia dan kita tidak bisa menebak kapan perang itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi gitu ya. Kemudian contoh lagi kayak misalnya ada pandemi. Apakah benar cuma generasi kita saja nih tahun 2019, 2020, 2021 ini yang ngalamin ada pandemi menyebar ke seluruh dunia? Ternyata enggak. Ratusan, kemudian ribuan tahun yang lalu juga ada generasi-generasi manusia di masa lalu yang menghadapi hal yang sama mirip dengan yang kita alami sekarang. Makanya menurut Herodotus, kehidupan manusia itu enggak bergelak lurus kayak gini nih. Enggak lurus straight, enggak kayak gini. Kalau kayak gini kan ketebak. Ini awal, ini akhir. Udah aja gitu kan. Nah, ternyata kehidupan manusia itu melingkar. Kadang-kadang kayak gini, kadang-kadang balik lagi, ruwet. Jadi yang namanya kehidupan manusia ataupun sejarah itu nggak bisa dihitung seperti ilmu matematika yang 1 tambah 1 jadi 2 gitu kan, 3 kali 3 jadi 9, enggak. Dalam sejarah itu segala sesuatunya tergantung manusianya gitu ya. Jadi kalau kalian kurang paham nanti bisa ditanya aja ke saya ya. Itu definisi sejarah menurut Herodotus. Next, yang berikutnya.
Definisi sejarah menurut Ibnu Khaldun, dia adalah seorang ahli sosiologi dan ahli sejarah juga yang berasal dari Andalusia atau Spanyol sekarang ya. Dia seorang muslim keturunan Arab. Dia ini hidup pada masa dinasti Umayyah gitu ya. Nah, Ibnu Khaldun dia pernah berkata bahwa yang namanya sejarah itu adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Jadi menurut Ibnu Khaldun, segala sesuatu yang di dalamnya mencatat tentang manusia dan proses perubahannya itu tuh sejarah. Segala sesuatu yang nyeritain perubahannya dengan misalnya teknologi menjadi maju setelah adanya peperangan atau setelah adanya wabah misalnya, atau setelah adanya ini, itu termasuk ke dalam sebab akibat yang menurut Ibnu Khaldun itu adalah ciri dari sejarah. Jadi yang namanya sejarah harus nyeritain tentang sebab akibat kenapa peristiwa itu terjadi dan kenapa menghasilkan sebuah perubahan gitu. Oke ya, sama kayak kita sekarang kan, kita sekarang juga sudah mengalami perubahan nih. Ke sekolah asalnya harus datang ke sekolah kita kan onsite, tiba-tiba kita belajarnya online. Itu kan berarti ini juga perubahan yang tidak direncanakan. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Dan kita juga nggak tahu kedepannya bakal ada apa lagi di depan kita gitu ya. Oke, next. Berikutnya ada tokoh bernama R.G. Collingwood. Dia pernah berkata, sejarah itu adalah penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Ini paling normatif ya pendapat tentang sejarahnya ya. Jadi menurut Collingwood ini yang namanya sejarah adalah penyelidikan, tapi yang diselidikinya adalah apa yang dilakuin oleh manusia gitu ya di masa lalu. Jadi kalau yang dilakukan oleh manusia di masa kini menurut Collingwood itu bukan sejarah. Jadi syarat pertama itu disebut sejarah adalah ketika yang ditelitinya itu adalah perilaku manusia di masa lalu gitu ya. Oke, next ya. Berikutnya ada tokoh Indonesia nih, namanya Sartono Kartodirjo. Beliau adalah salah satu bapak sejarah di Indonesia ya. Beliau pernah berkata yang namanya sejarah itu ada dua jenis katanya. Yang pertama ada sejarah dalam arti subjektif, yaitu suatu bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian cerita. Adapun sejarah dalam arti objektif katanya adalah proses sejarah dalam aktualitasnya merujuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Paham nggak kira-kira maksudnya apa? Jadi menurut Sartono Kartodirjo, sejarah itu bisa dilihat dari dua sisi, ada subjektif, ada objektif. Kalau subjektif itu kan kebenarannya hanya difahami oleh beberapa sudut pandang atau tidak berlaku universal kan. Ini universalnya tidak berlaku gitu. Ini tidak. Maksudnya apa? Jadi yang menurut kamu benar, menurut saya belum tentu benar, itu namanya subjektif. Nah, tapi sejarah itu ada juga yang objektif, di mana semua orang itu menganggap bahwa itu suatu kebenaran. Siapapun yang melihatnya itu suatu kebenaran gitu kan. Bukan saya tiba-tiba ngomong benar terus kamu salah gitu. Itu subjektif. Nah, kalau kata Sartono Kartodirjo, sejarah yang subjektif itu adalah ketika sejarah udah dibikin menjadi suatu uraian atau cerita. Nah, ini makanya banyak yang bilang juga orang-orang tuh banyak yang ngomong juga kayak misalnya sejarah itu selalu ditulis oleh para pemenang gitu ya. Contoh kayak misalnya kenapa di Indonesia sejarah tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI itu sangat negatif, bahkan kita istilahnya seolah-olah kalau membaca sejarah itu kita jadi benci sama mereka, karena memang itu kalau menurut Sartono Kartodirjo itu adalah sejarah yang sudah dalam bentuk cerita sehingga unsur subjektifnya ada. Jadi tergantung siapa yang menulis. Kalau yang menulisnya pihak yang menang, pasti pihak yang kalah akan dijelek-jelekan gitu ya. Nah, sedangkan sejarah dalam arti objektif menurut Sartono Kartodirjo itu adalah sejarah dalam peristiwa aslinya. Jadi sejarah dalam peristiwa aslinya itu objektif. Tapi sejarah yang objektif ini dia sulit untuk kita pahami karena nggak ada satupun orang yang istilahnya bisa menyelami langsung ke peristiwa aslinya. Beda dengan sains gitu ya. Kalau sains kita mau meneliti misalnya cara perkembangbiakan kucing gitu kan, kita pengen teliti, ya kita tinggal tungguin aja ada kucing betina sama kucing jantan, kira-kira mereka berkembang biaknya seperti apa, kita bisa buktikan sendiri. Nah, kalau sejarah, kalau mau mencari yang objektif itu
kita berarti harus mencari bukti-bukti dari dua belah pihak kalau misalnya ada yang bertikai, dan bukti-buktinya tersebut harus bisa menggambarkan peristiwa tersebut secara utuh, karena kita nggak bisa kembali ke dalam peristiwa aslinya gitu ya. Itu menurut Sartono Kartodirjo. Jadi sejarah itu bisa subjektif kalau udah diceritain, kalau udah ditulis, kalau udah diolah menjadi suatu konten gitu ya. Tapi sejarah itu sebenarnya objektif sebelum semuanya ditulis gitu ya. Tapi sayangnya susah banget untuk menemukan sejarah yang benar-benar objektif. Oke, yang berikutnya tokoh Indonesia lagi, namanya Muhammad Yamin. Dia juga merupakan salah satu tokoh perumus Pancasila dan juga salah satu orang yang pernah menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Dia ahli sejarah. Menurut dia yang namanya sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Nah, ini dia berkata juga bahwa yang namanya sejarah itu ilmu pengetahuan hasil penyelidikan. Jadi ilmu pengetahuan kalau hasil kata dia, katanya, menurut penerawangan, itu bukan sejarah. Jadi yang namanya yang dinamakan sejarah itu harus hasil penyelidikan dan dapat dibuktikan dengan kenyataan. Kalau nggak bisa dibuktikan dengan kenyataan, misalnya nggak ada buktinya, itu bukan sejarah. Itu bisa jadi mitos, jadi legenda gitu kan. Dan itu bukan sejarah gitu kan. Meskipun di masa lalu orang-orang menganggap sejarah itu seperti itu gitu. Oke, yang berikutnya ada Leopold von Ranke. Dia menganggap sejarah yang ditulis haruslah sebagaimana peristiwa itu terjadi, atau wie es eigentlich gewesen ist gitu kan. Jadi sejarah itu harus ditulis sebagaimana peristiwa itu terjadi. Memang harusnya seperti itu. Tapi sayangnya kita yang hidup di masa ini, kalau pengen menulis peristiwa yang sudah di masa lalu, itu kan susah banget ya kita untuk bisa balik lagi ke masa lalu. Makanya definisi sejarah yang dibilang oleh Leopold von Ranke itu cukup sulit untuk diwujudkan gitu ya. Seobjektif-objektifnya sejarah, pasti akan ada pihak yang tidak setuju karena memang kita tidak bisa menggambarkan secara 100% peristiwa itu gitu ya. Oke, kesimpulannya dari semua yang sudah kita pelajari, dari mulai definisi berdasarkan bahasa, KBBI dan juga para ahli, kita bisa menyimpulkan sebenarnya apa itu sejarah. Sejarah ini kalau kita lihat secara sederhana bisa dikatakan adalah ilmu sebenarnya yang menyelidiki peristiwa yang penting di masa lalu pada kehidupan manusia ya. Kita harus garis bawahi dalam kehidupan manusia yang bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya segala sesuatu dalam kehidupan manusia yang ada di masa lalu itu harus diteliti. Kalau udah diteliti, buktiin kebenarannya, baru bisa disebut sejarah. Kalau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, itu bukan sejarah tapi gosip gitu ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang definisi sejarah. Seperti biasa akan ada tugas. Oke ya. Tugasnya apa sih? Tugasnya gampang, bukan pertanyaan, bukan tentang pemahaman, tapi kita akan mencoba, kan tadi saya sudah bilang kalau sejarah itu dari kata syajarotun yang artinya pohon. Nah, pohon ini kan berhubungan dengan silsilah keluarga atau silsilah kehidupan manusia. Nah, sekarang saya minta kalian bikin sebuah pohon silsilah berdasarkan keluarga kalian masing-masing. Nah, tugasnya ini dikerjakan perorangan ya. Dan silsilah ini boleh kalian bikin menggunakan Canva, Corel, dan lain-lain, pokoknya aplikasi yang bisa buat ngedesain gitu ya. Kalau di Canva biasanya dia ada menu khusus sih untuk bisa membuat family tree gitu ya, atau silsilah keluarga. Nah, yang harus kalian buat, yang wajib itu adalah 3 generasi, yaitu memuat kamu, ayah atau ibu kamu, dan sampai ke kakek nenek kamu. Deadline-nya ini seminggu, jadi cukup lama, 7 hari. Jadi kalau kalian kebagian di hari Selasa, dikumpulinnya di hari Selasa minggu depan ya. Nah, kalau kalian masih bingung bikinnya kayak gimana, ini ada contoh tentang silsilah keluarga 3 generasi ya. Misalnya kamu di sini nih. Ini kakak kamu misalnya. Nah, ini misalnya ini kamu ya. Ini berarti generasi pertama. Nah, kamu kan punya saudara juga nih di keluarga. Nah, ini masih generasi pertama. Ini juga generasi pertama. Nah, generasi yang keduanya apa?
ayah kamu misalnya. Nanti kamu tinggal pilih mau ambil dari keluarga ayah kamu atau ibu kamu. Kalau misalnya ambil dari keluarga ayah kamu cari adik dan kakak ayah kamu itu siapa aja. Nanti dimasukin ke sini. Misalnya ini keluarga ibu kamu misalnya nih. Nah, adiknya ini, kakaknya ini. Nah, dia menikah sama siapa? Terus dia anaknya siapa? Nah, nanti baru sampai ke sini adalah ke kakek dan nenek kamu. Ini udah 3 generasi. 3 generasi ya. Nanti kalian bikinnya bebas, mau pakai Corel, Canva, pakai PowerPoint, pakai apapun, yang penting bisa seperti ini, bisa bikin silsilah keluarga. Usahakan harus ada foto ya, supaya menarik gitu ya. Ada juga namanya. Oke. Kalau kalian sudah mengerti, silahkan mulai dibikin, waktunya 1 minggu ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa absensinya kalian diisi di link Gform yang sudah saya berikan dan juga di kolom komentar video ini ya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Salam sehat selalu untuk kalian semua ya. Saya pamit.